Perkenalkan, nama saya Alif dan ini om saya Zulfikar. Kami dari Indo Jaya Farm. Kami bergerak di bidang penggemukan sapi. Kami Indo Jaya Farm sudah berdiri sejak tahun 2014. Jadi tahun ini kami jalan ke tahun 11. Jadi gini, kalau bicara masalah sapi, kenapa kita piara sapi atau penggemukan sapi di Indo Jaya Farm? Dari keluarga, memang kita dasarnya memang keluarga ternak lah di kampung. Meskipun di kampung itu cara ternaknya itu kan konvensional ya, boleh dibilang diumbar di kebun, apa di sawah, apa segala macam. Nah di sini kan memang masuk ke arah intensif ya, intensif. Jadi sapi-sapi itu berbeda dengan perlakuan sapi yang ada di kampung. Kalau di kampung diumbar, kalau di sini sapinya ada di dalam kandang. Nah, justru kan karena ada di dalam kandang berarti membutuhkan perhatian khusus ya. Jadi pakan juga harus tercukupi, kemudian nutrisinya segala macam harus tercukupi. Sebenarnya kalau dibilang tantangan ya biasa aja, namanya kita berhubungan dengan makhluk hidup ya. Sama halnya lah seperti kita manusia juga kan. Ya ada masa dia kurang fit, ada masa dia drop segala macam. Nah di situ kan membutuhkan juga treatment tersendiri ya. Ya diantaranya kan memang harus ada suplemen yang bagus. Kemudian ada juga kita kan dikontrol juga sama dokter hewan berkala sebulan sekali lah. Memang ya begitu, tantangan tetap ada, cuman ya tetap kita ikhtiar lah gimana caranya sapi terawat dengan baik. Sebenarnya kita di Indo Jaya Farm ini bukan main tahunan sih sebenarnya. Dulu juga awal-awal kita penggemukan itu dulu sapi BX ya, sapi impor. Ya kesininya juga masih ada juga, cuman harian, boleh dibilang harian juga sama Idul Adha juga ada. Kalau harian berarti kan kita buat penggemukan ya memang kita nggak motong di sini, si jagalnya beli di kita tapi dibawa ke RPH, potongnya di RPH. Kalau pakan hijauan memang pakan hijauan standar, jadi rumput gajah, kadang jerami segala macam, ditambah dengan konsentrat. Mungkin kalau ada ya ampas tahu. Kita kalau seandainya ngambil sapi dari Lampung apa dari Jawa, kalau dari Jawa dari pasar biasanya sih belum divaksin, tapi kalau dari Lampung biasanya sudah divaksin. Tapi sampai di sini selesai masa recovery sebulan lah tetap kita vaksin lagi. Jadi menjaga yang tadi itu kan kekhawatiran penyakit yang selama ini memang menjadi momok kita gitu kan. Karena kita kan nggak tahu apa yang dialami sama sapi dari Jawa atau Lampung kan. Jadi otomatis nyampe sapinya di sini pasti kita vaksin ulang gitu ya. Pada prinsipnya kita juga berusaha memberikan yang terbaik. Jadi memang dari beberapa customer kita itu khususnya yang biasa beli sapi harian di kita itu kan memang kalau jagal itu mengharapkan sapi gemuk itu tidak hanya sekedar gemuk, tetapi yang menjadi masalah itu kan memang kayak lemaknya itu. Nah kalau semakin banyak lemak si jagal itu kan rugi dia. Nah jadi dengan pakan yang kita berikan selama ini, alhamdulillah memang tingkat lemaknya itu lebih rendah. Kemudian untuk customer kita yang di tahunan Idul Adha, kita sebenarnya melayani cara pembelian itu bisa dengan cara ditimbang, bisa dengan cara jogrok gitu. Jadi kita ikutin aja, maksudnya kalau customernya kepengen ditimbang, ya ayo kita timbang. Kalau seandainya memang mau jogrok, ayo kita jogrok. Tidak semua kandang juga kan mau ditimbang. Boleh dibilang ya ngikutlah gimana maunya customer, yang penting mereka puas gitu. Apalagi kan kalau Idul Adha ya gitu-gitu kayak kita ibadah juga kan. Memberikan yang terbaik lah. Dan juga mungkin ada satu tambahan keunggulan dari kita Indo Jaya Farm itu karena kita itu kandang, jadi kita tuh bisa mengelola sapi, berat bobot sapi itu dengan baik. Maksudnya kita akan jaga. Meskipun taruhlah ada satu pelanggan kita yang beli sapi kita, kemudian kita akan merawat sapi itu dengan baik meskipun itu sudah terjual. Karena yang kita temukan itu banyak di luar sana yang sudah terjual sapinya,
itu dibiarkan begitu saja. Maksudnya dalam artian tidak diberikan perlakuan yang lebih khusus dari yang lainnya gitu. Jadi itu yang kita lihat dan itu yang kita pelajari. Jadi kita tetap maksimalkan si sapi yang sudah terjual tersebut agar bobotnya tetap terjaga. Gitu sih. Kalau edukasi secara formal sih memang belum ya. Tetapi kalau secara pribadi misalkan datang ada orang yang biasa dia cuman mungkin baru ternak, kemudian ada sapi dia bangsa mungkin 5-6 ekor, kita sharing ya. Mungkin kalau seperti itu hampir boleh dibilang sering. Cuman yang sifatnya formal, yang sifatnya edukasi yang secara massal belum. Ya harapannya memang kembali lagi sepertinya ke pemerintah ya. Mungkin pemerintah itu memberi kemudahan dalam hal penanganan penyakit tadi melalui vaksin tadi. Jadi kadang-kadang kita kan begitu datang sapi juga tidak selamanya vaksin itu tersedia. Kemudian dalam hal yang lain kalau main harian memang agak repotnya juga dengan dengan sapi impor, daging impor. Daging impor itu kadang-kadang kan harganya lebih di bawah ya. Jadi sulit untuk peternak lokal itu berkompetisi. Jadi itu masalah yang kita hadapi selama ini. Tetapi kalau untuk ke depan ya memang beternak itu sebenarnya nggak ada ruginya ya. Kalau seandainya memang semua itu berjalan sesuai dengan SOP yang ada, mungkin masing-masing kandang. Bagaimana caranya? Sebenarnya ya kalau sekarang memperluas pasar itu aja. Memang boleh dibilang kalau pesan bagi yang generasi muda sebenarnya kadang-kadang dunia peternakan ini khususnya agak dianggap sebelah mata ya. Karena kenapa? Kadang-kadang merasa ya bau, nggak terlalu ngetren, nggak keren gitu kan. Tapi kenapa asumsi mereka seperti itu? Karena mereka belum paham sebenarnya. Jadi kalau mereka sudah paham, sebenarnya itu beternak itu enjoy. Nah, jadi jangan takut beternak, jangan beranggapan ternak itu nggak keren. Tetapi kalau sudah jadi fulus pasti enak. Ya mungkin karena saya juga dari generasi muda, jadi saya melihat juga sebenarnya banyak banget peluang yang ada di peternakan maupun pertanian. Nah, termasuk juga dengan sapi, sudah disampaikan. Jadi memang tidak terlihat keren seperti bisnis-bisnis usaha seperti yang lainnya kayak bisnis kafe, restoran. Memang nggak sekeren itu. Tapi jika sudah coba tercimpung di dalam usaha tersebut, nanti akan terasa sendiri bagaimana serunya dan bagaimana nikmatnya. Gitu sih. Jadi buat teman-teman peternak khususnya yang ada di Tangerang ataupun ya seluruh Indonesia, ya kami dari Indojaya Farm siap melayani jualan bibit, kemudian pembelian juga dengan harga yang terjangkau. Jadi untuk para sahibul kurban mungkin tahun depan kita siap melayani penjualan hewan kurbannya dengan harga yang sangat berkompetitif, kemudian kita jaga kesehatannya. Pokoknya tidak akan kecewa dengan kualitas daging sapi di Indojaya Farm. Oh ya, buat teman-teman yang ingin lihat keseruan aktivitas kita dalam mengelola penggemukan sapi, lihat di Instagram kita ya, di Indojaya Farm, dan di TikTok kita indojaya.farm. Check it out.